Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para jamaah salat maghrib, jamaah rutinan pengawasan malam Ahad, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita sama-sama muji dumateng Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat ditetapkan iman dan Islam, nikmat diberikan keistiqomahan dalam ibadah, nikmat bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Di antaranya Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumahnya Allah, dalam rangka pertama menunaikan kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu, dan niat ziyadah talabul ilmi, niat nambahi ilmu agama lewat kajian mempelajari ahadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa tambah berkah umurnya, tambah berkah rizkinya, tambah diparingi kenyamanan dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah, sehingga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang taat, cinta dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah kajian rutinan malam Ahad Masjid Nur Ukhwah, pada malam sekarang tanggal 9 November ya, bertepatan malam ke-10 November dan hari pahlawan rasanya. Ya, kita hadiahkan Fatihah untuk para pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia, dan kita melanjutkan perjuangan mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ahlul jannah, menjadi penghuni surganya Allah, karena mereka sejatinya adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan dan memperjuangkan agama Islam, membela tanah air dan membela agama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada malam Ahad sekarang ini kita sampai pada kajian hadis Arba'in Nawawi
Hadis yang ke-38. Ya. Insyaallah nanti sebelum Ramadan kita usahakan khatam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala niku berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, seseorang yang memusuhi waliku, kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku telah mengizini dia, memberikan izin kepada orang tersebut bil harbi, untuk memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan, ahabbu ilayya, yang lebih aku senangi, lebih aku cintai, mimma aftaratu ilaih, dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan tidaklah senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah sampai sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ketika aku mencintai seorang hamba tersebut, diriku yang akan menjadi pendengarannya untuk dia gunakan mendengar. Wa basarahu, dan yang menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu, dan tangannya, allati yabtishu biha, yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, apabila dia memohon, meminta kepadaku, la'utiyannahu, aku pasti akan memberikannya. Wala in ista'adani, kalau dia memohon pertolongan, minta perlindungan kepadaku, la'uidannahu, maka aku akan melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'atahu. Insyaallah ini masih panjang nih. Kita baca separuh mawon. Hadis yang ke-38 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini salah satu hadis qudsi yang mana Nabi mendapat dari malaikat Jibril dan mendapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini menceritakan orang yang memusuhi kekasihnya Allah, seseorang yang menghinakan wali di antara auliyaullah, di antara wali-walinya Allah, baik menyakiti mereka dengan perbuatan, perkataan, atau menjadikan marah terhadap wali-walinya Allah, atau menghinakan mereka. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala telah memusuhi mereka, dan mereka telah menjadikan musuhnya Allah. Pertanyaannya, waliullah niku siapa sih? Kayak ngaku-ngaku dadi wali, Pak. Nggih. Pun ngaku dadi wali, dadi nabi niku wonten. Ngaku dadi malaikat Jibril wonten. Napa meneh mek ngaku dadi wali? Nggih. Ngangkat wali. Sok sing ngangkat wali niku Allah. Sanes menungso ngelek wali murid, Pak.
Cukup kula ambek panjenengan nyekolahkan anak teng sekolahan, nggih teng madrasah, teng TPQ wis dadi wali murid, pun. Tapi waliullah niku yang melantik Allah. Ya. Bukan manusia. Kok wonten wali dilantik ambek menungso kan. Ya, yang dikatakan waliullah kekasihnya Allah. Sinten waliullah niku? Siapakah kekasihnya Allah? Al-arif bima yajibu lillah. Orang yang mengerti, mengetahui apa yang wajib terhadap Allah, apa yang jaiz kepada Allah, apa yang mustahil kepada Allah. Tahu kewajiban seorang hamba kepada Allah niku. Ngerti kewajibane ngoten dilakoni. Bukan hanya cuma sekedar tahu tapi dihindari. Ya. Wal muwadzib ala ta'ah, yang ngelazimi ngistiqomai untuk melakukan ketaatan. Bukan karena susah, males ngelakoni ketaatan. Saat ini musim hujan, wis gak usah sholat jamaah. Ya, justru tambah semangat. Atau sekarang musim panas, praisik sholat jamaah. Nggih. Waliullah niku gak pengen mengharapkan pujian dari orang lain, hanya karena Allah. Al-mujtanib lil ma'asi, yang menjauhi kemaksiatan. Saiki akeh ngakuni wali, ya wong wedok kate salaman dikekno tangane itu wali niku. Nggih. Antara laki-laki sama perempuan enggak boleh salaman kalau bukan mahram. Ya, niki ngakune wali. Wong wedok nek salaman dikekno-kekno tangane, wali napa niku? Nggih. Waliullah itu menjaga napa yang diharamkan dari kemaksiatan. Nabi SAW beliau mengatakan, Innila usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan perempuan, meskipun membaiat para sahabat yang perempuan. Iki cek enak ngaku dadi waliullah, wong wadon salaman wis dikekno tangane. Ya, sampai sikile diambung, wali itu kondin gitu. Ya, nggak usah percaya. Saiki yang menyimpang dari syariat tambah dipercayai. Wong sing lurus istiqomah taate gak pati percaya. Makanya kalau ambek panjenengan ngikuti orang-orang yang terdahulu. Al-mu'rid anit tawaghul fil ladzat al-mubahah. Wali-walinya Allah itu berpaling menjauhi daripada kelezatan yang mubah. Ya waliullah niku ya gak akeh turune. Waliullah iku ya gak akeh mangane. Ya. Iki waliullah tapi mangane masyaallah. Enggak pernah puasa. Mangane sampai tura-tura, mubadzir. Dan waliullah niku di antaranya enggak membedakan mana emas dan mana tanah, padha. Lah kula ambek panjenengan kan sik ero, lampu mati niki ya terus 100 iki rada halus. Nggih, niki rada kasar 50.000. Niki kasar iki 10.000, padahal mati lampune. Tapi waliullah sama antara harta, emas dan tanah itu dianggap padha. Nggih, contone waliullah Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, Ramaya Hamid, Ramaya Abdul Karim, para waliullah, Mbah Sulaiman Mojo Agung. Ya. Kan gak mikir, ya. Waliullah kayak kados Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, murid daripada Al-Habib Ali Al-Habsi. Niku loman sampai riyo kati riyo niku sing dibagekno sarung 2.000. Nggih, kula ambek panjenengan eman niki. Nggih, bukan hanya 1, 10, 100. Ini ku sampai mau berangkat sholat Idul Fitri, ada yang mencegah beliau, Beb, belum dapat sarung yang kemarin dibagi. Itu ditunggu sampai tunggu di sini, aku pulang, beliau ganti. Sing anyar sing dikekno, sing lawas digawe maning. Masyaallah. Apa dadi wali niku? Nggih, wis dadi wali murid ya.
Wis dadi wali murid iku sing paling gampang. Sik gelem nyekolahno anake. Tasik purun kula ambek panjenengan menghantarkan putra-putra kula ambek panjenengan ngerti agama. Di sekolahaken teng TPQ, teng madrasah diniyah. Niku untung. Ya. Kata wasuk fil ladzizil ma'akil wal masyarib, dan mereka enggak senang mewah-mewahan makanan minuman, ya. Ataupun mereka napa memberikan semuanya niku untuk tamu-tamune. Ya, waliullah niku kadang sing enak-enak iku diberikan kepada orang lain, mereka makan yang biasa. Ya lek kula ambek panjenengan enggak sing enak-enak sik disimpen. Nggih. Waliullah mboten, Pak. Fala yakunul wali illa aliman. Allah tidak menjadikan seorang wali kecuali orangnya niku alim, ngerti syariat, ngerti agama, ngerti duwe ilmu. Lah ana wali ngaku wali gak ngerti sing halal, gak ngerti sing haram, kabeh dilakoni. Nggih aja percaya niku, meskipun imamae sakban gedene. Nggih, meskipun jubahe rangkap 10, sampean enggak usah percaya, enggak usah percaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan mattakhadallahu min wali jahil. Allah enggak menjadikan wali itu dari orang yang bodoh. Seandainya Allah menjadikan wali dari orang yang bodoh, maka akan mengajari, memberikan ilmu terlebih dahulu dan bisa mengamalkan ilmunya. Gitu wali ngakune wali durung ngamalno ilmune, perkara haram sing dilakoni ngangkat wali. Ya, niku memang tambah akhir zaman iki tambah aneh-aneh niku atas. Ya. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, seorang ulama, ya insyaallah beliau juga seorang auliaullah, seorang yang ahli zuhud, ya. Beliau mengatakan lau nadhartum ila rajulin u'tiya minal karamat, andaikan kalian melihat seseorang yang punya kekeramatan, ya, hatta tarabba fil hawa fala taqtadu bihi, isok ngawang, ya, bisa terbang di udara, ya, waya siloh ngoten ngawang, ojo langsung percaya ku wali, Pak. Ya, ya, sampai kita bisa tahu bagaimana dia melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, melakukan adab-adab syariat seperti apa. Ya, mungkin nganggo jin, Pak. Nggih. Ya, mungkin dia pakai jin. Hatib apa? Sampai-sampai dari luar Islam ada yang bisa terbang. Kata singen niku David, sinten niku kan saged. Itu satu fitnah. Jangan percaya karena dia bisa terbang ataupun berjalan di atas air langsung percaya iki wali. Digelok se. Kira-kira perbuatannya sesuai enggak ya, dengan perintahnya Allah, apa yang dilarang oleh Allah, dan bahkan wali itu ada yang enggak mau menampakkan kewaliannya. Ya, la ya'riful wali illal wali. Gak ngerti, gak tahu kalau dia wali kecuali sama-sama wali. Yeah. Sabda Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Orang yang memusuhi walinya Allah, kekasihnya Allah, maka aku akan memeranginya, aku akan menghancurkannya. Ya, jangan sampai kita memusuhi walinya Allah, membenci dan gak senang terhadap sesama muslim, ya, min ahli la ilaha illallah, orang tersebut yang bersyahadat mengucapkan kalimat tauhid, ya. Maka Nabi SAW melarang, meremehkan orang muslim yang lain dilarang. Orang tadi masih muslim, syahadat, mukmin, nggak boleh meremehkan orang lain.
Napa maneh niku waline Allah. Ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adza mu'minan." Orang yang menyakiti orang mukmin, faqad adzani, maka orang tersebut telah menyakiti diriku. Menyakiti umatnya Nabi sama dengan menyakiti Nabi. Wa man adzani faqad adzallah, orang yang menyakiti diriku membuat Kanjeng Nabi susah, Kanjeng Nabi sedih, faqad adzallah, orang tadi telah menyakiti Allah. Wa man adzallaha ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan orang yang menyakiti Allah ya siap-siap tempatnya di neraka. Nah niku sakniki kan kadang ngeremehkan orang lain, menghina orang lain, baik karena orang tadi itu bodoh, orang tadi niku napa susah, melarang, dihinakan, atau jabatannya lebih rendah. Niku ngati-ngati. Sampai-sampai diceritakan zaman dulu ada seorang nabi yang namanya Nabi Jirjis. Insyaallah kula nanti pernah ziarah ke makamnya. Ya, tapi meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan di Tarim, ada yang mengatakan di Syria, ada yang mengatakan makamnya di Mesir. Nabi Jirjis, dekat dengan salah satu masjid, namanya juga Masjid Jirjis. Seorang nabi dari Bani Israel, di zamannya ada seorang raja yang enggak berbuat adil, raja yang zalim. Karena kezaliman raja tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencegah turunnya hujan. Nah, sampai-sampai Nabi Jirjis dan kaumnya dan masyarakat raja tersebut minal halak, hampir mati karena susahnya. Lama enggak turun hujan, ya, tanaman dalam keadaan tandus, ya. Sampai raja yang mau binasa ini datang dengan pasukannya kepada Raja Jirjis, kepada Nabi Jirjis, dan Nabi Jirjis berada di tempat ibadah. Ya, tentunya seorang nabi ibadah ya berzikir, bertasbih, ya, bertahmid kepada Allah, ya salat sunnah. Ya. Faqala lahu, maka dia mengatakan, wahai Jirjis, inni uhammiluka risalatan ila rabbik. Aku nitip surat kepada Tuhanmu, tiro sirajo. Udan iki suwe gak mudhun. Ya seorang raja kalau memang benar Tuhanmu niku bisa nurunkan hujan, nitip surat. Nggih. Saya sakniki kirim WA, nelpon aku. Nggih. Ya gak usah dipercaya ana wong saged nelpon nang Tuhan. Nah saged berhubungan langsung lewat HP. Ya. Aku kirim surat. Faqala lahu Jirjis, apa isinya surat niku? Maka seorang raja yang zalim mengatakan kepada Nabi Jirjis, sampaikan kepada Tuhanmu di dalam isi surat tadi agar menurunkan kepada kita hujan. Nah, kalau Tuhanmu tidak menurunkan hujan, aku akan menyakiti dan berbuat zalim kepada semua rakyatku. Yang berita tadi akan diketahui oleh semua orang. Maka Nabi Allah Jirjis, fama ma'al matar ghairahu, maka tidak ada yang bisa mencegah kita hujan ya selain Allah, selain Tuhanmu. Maka Jirjis masuk ke mihrab, tempat ibadahnya, dan menundukkan diri bersujud ibadah kepada Allah Ta'ala, khaufan lillah, rasa takutnya kepada Allah. Kan seorang nabi didatangi malaikat Jibril.
Lek saiki ana wong ngakoni didatangi malaikat Jibril ojo langsung percaya. Nggih. Sing malah ngaku malaikat Jibril wonten pasuruan iki. Nggih. Didatangi malaikat Jibril kepada Nabi Jirjis. Waja'ahu Jibril, datang malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kata Rasul malaikat Jibril, wahai Nabi Jirjis, berikan suratnya yang engkau bawa, ya. Faqala Jirjis, maka berkata Nabi Jirjis, inni akhaf minallah, aku wedi nang Gusti Allah. Ya apa kate matur iki. Seorang nabi, ya. Wedi karena malu dalam isinya surat, ya. Kul, maka berkata malaikat Jibril kepada Nabi Jirjis, kul kama qala, sampaikan kepada Allah seperti isi surat tersebut. Hakadha amarallahu ta'ala. Faqala, maka berkata Nabi Jirjis, innahu qala, sesungguhnya raja tadi mengatakan, illam ta'tina bil matar, ya Allah, kalau engkau tidak menurunkan hujan, illa adaituhu adiyatan, aku akan menzalimi dan menyakiti rakyatku. Raja tadi akan berbuat semakin keji, semakin kejam kalau Allah enggak menurunkan hujan. Kalau pengen terus sapa sok nekakno udan. Hah? Raja ataupun presiden paling sugih gak ono. Hah? Wae gak modern udan tekakno. Ya. Sing ngaku-ngaku wali sok tak nekakno udan. Ya. Faqala Jibril, ya Jirjis, malaikat Jibril mengatakan, wahai Jirjis, Rabbuka, Tuhanmu yaitu Allah berfirman kepadamu, kullahu bimadza tu'dhihi, katakan kepada raja tadi dengan apa engkau akan menyakitinya. Ya. Maka Jirjis datang kepada raja dan menyampaikan kepada raja, surat tersebut sudah disampaikan lewat malaikat Jibril. La qudrati ala adaitu illa min wajhi wahid li anni dhaifun wa huwa qawi. Aku tidak mampu untuk menyakitinya, ya, enggak mampu untuk menyakitinya kecuali dari satu arah, karena diriku ini lemah dan Allah Ta'ala maha kuat. Jadi raja tadi juga bukan hanya sekedar menyakiti rakyatnya, sumpah akan menyakiti Allah. Ya. Dan aku ini maha lemah, sedangkan Allah Ta'ala qadirun, maha kuasa. Dan aku akan menyakiti ahbabahu, kekasih-kekasihnya. Terus rojo gak mampu aku kating larakna Allah, gak mampu akan menyakiti Tuhanmu wahai Jirjis. Yang akan aku sakiti adalah kekasih-kekasihnya Allah, para aulia Allah, yang mana para walinya Allah, la khaufun alaihim, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang tidak punya rasa kekhawatiran dan enggak punya rasa sedih, rasa susah. Nggih. Lek kula ambek panjenengan sik susah, Pak, sik khawatir. Men kira-kira oleh rezeki piro. Nggih, sik khawatir. Kehilangan duit 1 juta sik susah. Nggih, susah. Para walinya Allah enggak sama. Dah baik mereka dapat kenikmatan ataupun dapat musibah, malah alhamdulillah. Bahkan diceritakan wali-wali Allah niku gak wani. Orang-orang yang soleh terdahulu gak berani ngusir tikus dari rumahnya, takut lari ke rumah tetangga. Lek kula mbek panjenengan tambah diusir. Ya dikuak ngali nang omahe tangga cok nang omahku. Bahkan ketika mereka dicuri rumahnya mengucapkan alhamdulillah, mugi-mugi malingi oleh hidayah. Kula mbek panjenengan ngomong ngoten. Kepengin ero kula wonge. Ya, mari kecolongan sepeda ngomong alhamdulillah. Sepedaku sing dicolong itu sepedae tangga. Nggih.
Sinten sing ngoten Pak? Mboten waline Allah nggih. Yang akan ketika terkena musibah mengatakan alhamdulillah. Ya, mereka nerima atas musibah, atas penyakit yang diberikan. Ya. Kalau panjenengan nih, wah iki kudu ditangkep iki malinge. Ya. Jadi apa? Ja'a Jibril. Aku akan menyakiti kekasih-kekasih Allah, maka aku telah menyakiti Allah. Maka datang Jibril, wahai Jirjis, kullahu, katakan kepada rajamu, la taf'al, jangan engkau lakukan yang demikian wahai raja. Fana'tika bil matar, kami akan mendatangkan kepadamu hujan. Ya, mungkin saat niki sik durung mudhun udane sik akeh wong nglakoni zalim, Pak. Nggih, durung mudhun udan ngatakan istighfar. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ojo akeh ping 17, Pak. Ya, setiap subuh, sebelum sholat subuh dan sore. Maka orang yang melazimi istighfar tersebut memintakan ampunan kepada orang-orang mukmin yang laki-laki ataupun perempuan, maka akan menjadi sebab turunnya hujan, dan dengan mereka Allah memberikan rizki kepada makhluknya. Ya, saya ki boten, Pak. Ya, mari subuh mari azan cepet-cepetan komat. Ya. Padahal sik durung maca zikir. Ya, durung maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, diwaca ping 1. Saiki sik oleh 10 langsung. Maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Niku diwaos ping 100. Dibaca 100 kali, terus dibaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dibaca 27 kali. Ambek ngenteni makmume. Lemari ngoten makmum gak teko ya komato. Nggih sing dinteni gak teko-teko, mari azan oleh setengah jam sih gak teko. Maka ya Jibril, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Jirjis, sampaikan kepada raja jangan melakukan yang demikian, maka kami akan mendatangkan hujan, kami akan menurunkan hujan. Summa jadatis sama'u bis-sahab wamtala'atis sakhari bisuyul. Kemudian enggak lama Allah Ta'ala mendatangkan awan. Udan kan ono awan sih. Allah mendatangkan awan sebagai sebab turunnya hujan. Ya, dan memenuhi lembah-lembah dengan air banjir, air min kulli janibin, dari setiap sisi sampai selama 3 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah hujan tadi memerintahkan tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh. Cukulo. Ya, ini yang merintahkan itu Allah. Gak moro cukul dhewe, Pak. Nggih, sama-sama kita nanam satu tumbuhan, Allah mengatakan tumbuh, maka pohon tadi tunas tadi akan tumbuh. Yang tidak dikehendaki oleh Allah enggak akan tumbuh. Padahal bibitnya sama. Tempatnya berdekatan, tapi ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh mereka untuk tumbuh. Ya, dalam Al-Qur'an, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang membuat tumbuhan tadi bisa tumbuh atau diriku yang menumbuhkan? Ya, kita kan cuma nanam tok. Perkara cukul apa gak cukul iki pasrahno. Ya, masih diobat. Kalau Allah Ta'ala enggak memerintahkan tumbuh, pohon tadi enggak akan tumbuh. Tanaman tadi, biji-bijian tadi, benih-benihnya enggak akan tumbuh. Maka ketika raja melihat air hujan sudah turun, sungai-sungai sudah mulai terisi, lembah-lembah sudah mulai menghijau dan tumbuh-tumbuhan, datang kepada Nabi Jirjis. Dan Nabi Jirjis ada di tempat ibadahnya. Ya.
Yuksir minat tasbih wat taqdis, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niku zikire. Kharaja ilaihi, keluar Nabi Jirjis, tahu kalau ada raja datang. Madza turid huna? Apa yang kau inginkan di sini? Laopo kata tekonan kene, sampeyan njaluk utan wis diturunno apa? Allah sudah menurunkan hujan. Apa hajatmu? Apa keperluanmu datang kemari? Qal lima la tashtagil bimulki anna, kenapa engkau tidak menyibukkan urusan kerajaanmu daripada mengganggu kami ibadah? Nilai kira-kira sakit ngoten kan saya. Fokus antara maghrib sampai isya untuk urusan ibadah. Perkara ana wong teko, sik enten ana sik mari isya. Ngoten lho. Nggih, Mas, yo urusan dunya, Pak, marine isya. Nggih. Makanya badal maghrib sampai isya jangan diganggu. Tasih ibadah Allah, maca Yasin, mau serotib, ngepawas waqiah, maca surat Tabarok. Meskipun untuk urusan dunia tinggalkan. Ya, kan masuk ka iso antara maghrib sampai isya. Niku waktu yang berharga. Setengah jam. Nah, ono sing ngejak kate nang kafe praise, budal-budal dhewe. Enggak, kok ae tadi. Nggih, perkara sing ngejak ngopi, ayo ngopi bareng, zikir bareng. Ngoten lho. Niku setan ngajeng ganggu kula mek panjenengan. Ketika beribadah antara maghrib sampai isya. Ini waktu-waktu ketika seorang istiqomah untuk ibadah, Allah akan memberikan ruhaniyahnya itu rezeki. Jadi kalau panjenengan kepengin ketenangan wonten dunya, ruhaniyahnya diisi dengan ilmu dan zikir, tenang uripe. Tapi ingin diberikan ketenangan dalam urusan rezeki, mari subuh sampai terbitnya matahari, niku zikira. Maca Quran, hadir majelis, dari subuh sampai waktu isyraq, sholat 2 rakaat. Ini ku waktu-waktu Allah memberikan rezeki duniawi. Ya. Setelah isyraq, setelah terbit matahari, sholat 2 rakaat. Ya, Kanjeng Nabi mengingatkan pahalanya kahajjatin wa umratin tamah. Dapat pahalanya haji dan umroh sempurna. Abot lah. Nih, coba sampeyan lakoni. Mari subuh, ojo turu. Nggih, ojo mlaku-mlaku. Nggih. Nggih. Gak iso bendina, nggih paling nggih ya seminggu sekali lah. Coba sih. Rasane enak ya terusno. Nggih. Mari subuh jangan tidur iki mari subuh sik kate turu man. Jadi setan mak ngarakno ngantuk niku. Nek tingali wong sing saleh, para wali-wali Allah gak ono mari subuh iku ngorok maneh, Pak. Ya, mereka setelah subuh diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan hadir majelis ilmu, diisi dengan melakukan amal-amal ibadah sampai isyraq. Setelah isyraq sholat 2 rakaat. Iku ganjarane padha ambek haji ambek padha umroh. Saya iki daftar umroh wis piro? Ya, 40 ya. Haji wis paling murah berangkat langsung 120. Ya 150 lah. 200 lah. Ya. Belum tasyakurane. Ya. Ya. Sing daftar biasa sing ngenteni 35 tahun. Ya, kita ini tiap hari bisa dapat pahala haji dan umroh, tapi kadang nggak bisa ngelawan nafsu. Ya, nafsu kita pengen sing enak-enak. Ya, pengen napa nuruti nafsu. Ya. Maka la tuhammilna mislatil karisala fa inna fiha fadha'ah. Jangan membebani kami seperti risalah tersebut karena merupakan suatu perbuatan yang jelek.
Ya Nabi Allah, maka raja tadi mengatakan, wahai Nabi Allah Jirjis, aku tidaklah datang kepadamu untuk memerangi, bal silman, tetapi untuk pasrah dan masuk Islam. Ya. Faqad infataha basari, telah terbuka mata hatiku. Raja yang pertama mendolimi rakyat, ya, terbuka dengan apa? Ingin melukai, menyakiti kekasih-kekasihnya Allah, terbuka dengan Nabi Allah Sirjis yang memohonkan kepada Allah untuk diturunkan hujan. Karena dengan menyakiti hamba-hambanya Allah, Allah akan murka, Allah akan marah. Fa inna man amilal ihsan ma'a aduwihi, orang yang berbuat kebaikan dengan musuhnya, karena walihnya, karena kekasihnya, maka dia akan mendapatkan keagungan, kehinaan karena keagungannya Allah. Dan aku, kata raja tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa la ma'budu bihaqqin siwa, bersaksi enggak ada Tuhan selain Allah dan enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu seorang raja yang zalim, yang ingin menyakiti kekasihnya Allah, ingin menzalimi rakyat-rakyatnya yang taat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, terbuka mata hatinya untuk masuk Islam, padahal rajanya kafir, Pak. Nggih. Enggak sedikit para waliullah niku, orang kafir dapat nadhrah, pandangan dari waliullah, dia akan menjadi orang muslim. Nggih. Menjadi orang muslim, masuk Islam. Apalagi kita harus yakin kalau Allah Ta'ala punya kekasih-kekasih, Allah Ta'ala punya orang-orang yang dicintai. Fala tahqiranna ahadan, maka jangan sampai kita menghina orang lain. Barangkali orang yang kita hina itu termasuk waliullah. Nggih. Waliullah cuma yang tertutup, yang waliul mastur. Makanya jangan sampai siapapun itu, ya, jangan sampai ada perasaan di hati kita itu merupakan orang yang jelek, apalagi sampai menghinakannya, apalagi sampai menjatuhkan martabatnya. Ya, kita khawatir dia tersebut menjadi termasuk salah satu wali dari walinya Allah, kekasihnya Allah. Ya, siapapun tadi orangnya, meskipun kita anggap orang yang compang-camping, orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang enggak punya, ya, kadang Allah tutupi, menguji kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta maftaratu alaihi, tidaklah seseorang mendekatkan kepada diriku dengan apa yang aku wajibkan hatta uhibbahu, tidak ada satu amalan yang mendekatkan kepada Allah dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba melebihi amalan seseorang tadi menunaikan apa yang diwajibkan. Ya, maka jangan sampai salah kita menunaikan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, karena yang paling afdal, paling utama urutannya mengerjakan yang wajib, baru setelah itu mengerjakan yang sunnah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengerjakan amal ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada rezeki kita, memberikan berkah kepada anak-anak kita, menjadikan kita sebagai suami-suami yang saleh, menjadikan istri-istri kita menjadi istri yang salihah, taat pada perintahnya Allah, taat pada perintahnya suami, dan selalu mendapat bimbingan dari para ulama dan para guru-guru kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi